Halo Sobat Opsiana, episode ini adalah bagian dari tantangan 30 hari bersuara 2023 yang diselenggarakan oleh komunitas The Podcaster Indonesia. So, selamat mendengarkan. Self-development. Kata ini adalah kata yang cukup sering terdengar ya ketika kita bicara itu dalam pengembangan karir, kemudian mencari jati diri. Dan kata-kata ini juga sering banget diucapkan oleh orang-orang yang bisa dibilang cukup terkenal bahkan sukses. Pertanyaannya adalah apa itu self-development dan seberapa pentingnya self-development itu? Semuanya akan kita bahas di Opsiana Podcast episode kali ini. Self-development itu kalau di bahasa Indonesianya artinya pengembangan diri. Nah, dia juga terdiri dari dua kata. Self artinya diri sendiri, development artinya membangun, pembangunan. Secara definisi ini gue kutip dari gramedia.com, di mana self-development adalah suatu strategi atau cara yang dilakukan untuk atau oleh individu guna mengembangkan kesadaran diri dalam tanda kurung self-awareness, potensi, bakat, keterampilan, dan juga kemampuan. Tujuannya agar kualitas hidup dan pribadi menjadi jauh lebih maju. Sebenarnya secara general, self-development ini bisa mengarah kemana aja. Yang paling umum itu dihubungkan dengan karir dan juga pengembangan bakat diri, skill. Ada juga pengembangan self-development itu ke arah finansial, ada juga ke arah religiositas. Intinya mengembangkan diri itu dari kualitas kita, entah mau dari sisi yang mana. Mengapa self-development itu penting? Karena dengan self-development itu membuat diri kita itu nggak stuck di posisi kita saat ini. Membuat kita itu berkembang menjadi pribadi yang lebih baik, lebih berkualitas, dan lebih terarah hidupnya. Intinya memperbaiki diri dan berkembang menjadi versi terbaik dari versi dirinya yang sebelumnya. Pengertian self-development dan juga seberapa pentingnya self-development itu juga udah tahu nih. Tapi kita belum tahu manfaat dari self-development itu apa. Nah, di sini gue udah ngerangkum setidaknya ada 4 poin. Tentunya manfaat yang pertama adalah bisa meningkatkan hard skill dan juga soft skill kita. Kalau hard skill itu adalah hal-hal yang berhubungan dengan kemampuan yang biasanya teknis atau yang implementasi, aplikatif. Ini biasanya cukup lekat dengan yang namanya dunia karir atau dunia kerja, di mana memang kebanyakan itu membutuhkan kemampuan hard skill. Sedangkan kalau soft skill itu biasanya berhubungan dengan orang lain, entah komunikasi, kolaborasi. Soft skill ini jauh lebih general karena tidak digunakan hanya untuk dunia kerja aja. Bisa digunakan juga di luar dunia kerja yang intinya membutuhkan kerjasama atau kolaborasi dengan orang lain. Dengan self-development ini membuat elu yang awalnya nggak bisa, jadinya bisa. Sehingga ketika lu ketemu dengan pekerjaan atau ketemu dengan hal-hal yang membutuhkan skill-skill tersebut, sebagai requirement-nya, lu itu setidaknya udah bisa tuh melamar pekerjaan tersebut atau melakukan aktivitas tersebut. Karena lu sudah memenuhi requirement skill-skill tersebut, akhirnya lu mendapatkan manfaat yang kedua, yaitu rasa percaya diri meningkat, kemudian mental health dan juga kebahagiaan lu meningkat. Secara tidak langsung kalau lu itu sudah menguasai skill-skill tadi dan lu ketemu dengan pekerjaan tersebut, lu itu merasa jauh lebih pede untuk mengelamar pekerjaan tersebut. Kemudian kalau lu memperbaiki soft skill lu, bagaimana cara lu berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain, lu jadinya jauh lebih percaya diri untuk ngobrol dengan orang lain dan bisa lebih connect dengan orang tersebut, membangun relasi dengan orang tersebut. Dan tentunya kalau lu merasa nyaman dengan relasi-relasi baru lu, karena lu bisa berkomunikasi, lu bisa berkolaborasi, intinya bisa join in lah, bisa ngeblend. Secara mental lu tentunya jauh lebih nyaman karena lu bisa ngeblend di sana, cocok di sana. Tidak merasakan pressure yang membuat lu kesannya kayak terkucilkan atau lu jadinya mengucilkan diri sendiri. Dan balik lagi kalau rasa percaya diri lu itu udah ada dan mental health lu itu sehat, ya lu bakalan bahagia juga. Lalu manfaat yang ketiga, membuka peluang baru dan juga koneksi. Tentunya ketika lu itu udah lebih percaya diri, lebih komunikatif, sehingga ketemu dengan orang-orang baru dan mau berkomunikasi, berkolaborasi dengan mereka, artinya kan lu mendapatkan koneksi yang baru.
Dari situ kalian akan saling mengenal dan mengetahui, oh ternyata lo menguasai skill ini. Sehingga ada kemungkinan muncul peluang-peluang baru yang tidak terduga di sana. Dan sebenarnya peluang ini bisa kalian dapatkan itu dalam proses self-development itu sendiri. Jadi nggak perlu sampai self-developmentnya selesai, nggak perlu. Dimana ketika kalian self-development itu, kalian kan bisa belajar otodidak. Kalian juga bisa belajar dengan orang lain. Dimana ketika kalian belajar dengan orang lain tersebut, kalian tentunya berkoneksi kan, dan dari situ bisa menghasilkan peluang juga. Ketika kalian sudah punya skill, punya rasa percaya diri, dan punya peluang, dan juga koneksi, tentunya kalian akan mendapatkan manfaat yang keempat, yaitu kalian dapat menentukan arah tujuan hidup kalian. Tentunya hal ini sering banget terjadi di mana banyak orang nggak tahu mereka maunya kemana, arah tujuan hidupnya kemana. Kebanyakan karena ketika ditanya, kalian bisa apa? Banyak yang nggak bisa jawab. Mereka nggak paham dengan skill mereka. Dan ketika mereka juga tahu skill mereka itu kurang pede untuk masuk ke sana. Untuk join ke sana. Sehingga ya ibaratnya lu itu nggak berani keluar dari garis start. Jadi dengan skill yang sudah diperkuat, kemudian rasa percaya diri yang sudah meningkat, diharapkan kita lebih berani mengambil pilihan dalam hidup kita. Dan juga arahnya mau kemana. Karena balik lagi, semuanya itu kita yang menentukan. Oke, jadi itu dia beberapa manfaat yang dapat dirasakan setelah kita melakukan self-development. Self-development ini punya impact yang lumayan besar dalam hidup kita. Tapi sayangnya ini juga lumayan tricky. Kenapa? Karena untuk bisa memulai self-development itu tidak bisa datang dari orang lain. Haruslah datang dari diri kita sendiri, dari keinginan kita, dari niat kita, dan juga eksekusinya juga harus dari kita. Karena balik lagi, self artinya diri kita sendiri. Jadi tunggu apa lagi buat teman-teman yang merasa sudah saatnya kalian melakukan self development, saatnya kalian mulai. By the way teman-teman, jangan lupa follow Instagram dan juga akun TikTok Opsiana Podcast di @opsianamedia, karena di sana akan ada konten-konten menarik dan juga yang bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan juga kalian akan mendapatkan update dari Opsiana Podcast kalau nantinya ada episode terbaru yang rilis. So, jangan sampai teman-teman ketinggalan sama update-nya. Dan terakhir, jangan lupa juga untuk follow atau subscribe Opsiana Podcast di platform kesayangan teman-teman. Dan nantikan konten-konten menarik dari Opsiana Podcast nantinya di sana. Oke, gua rasa itu aja. Thank you buat teman-teman yang sudah mendengarkan. See you next time di episode Opsiana Podcast lainnya.